Untuk orang yang bersio ayam, biasanya itu penuh dengan kewibawaan ya. Biasanya untuk orang sio ayam tuh suka mencari sumber rezeki, pintar bersolek diri, dan pintar menarik perhatian lawan jenis. Nah, jadi di sini apakah sesuai dengan kriteria karakternya itu, apakah bisa membawa kebaikan ataupun perubahan dalam dirinya itu di bulan Desember sama 1 bulan atau tidak ya. Jadi di sini teman-teman, untuk orang bersio ayam itu ya mungkin biasanya bergejolak hati ya, biasanya pintar modest diri ataupun bersolek ya. Hampir sama dengan orang yang bersio ular ya. Nah, jadi di sini untuk orang bersio ayam, kiranya ya memang lebih banyak berhasrat, lebih banyak bergejolak hati, karena memang selalu ingin melakukan yang terbaik ya. Dan bagaimana apakah di bulan Desember ini bisa menarik perhatian untuk dalam suatu hal yang baik atau tidak ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Salam sejahtera buat kita semua, karena bisa berkumpul dan berjumpa kembali dengan Anda semua di video channel YouTube saya ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan ramalan-ramalan info yang terbaru di 2020 ini ya. Ya, jadi teman-teman di sini, eh, sebelum saya melanjutkan hasil penerawangan dan meramal kartu untuk orang bersio ayam, di sini saya akan meminta eh, masukan-masukan ya dari teman-teman semua ya. Nanti catatlah nomor WA saya di bawah deskripsi YouTube saya ini, ataupun di bagian depan ataupun di bagian belakang video ramalan saya ya. Ini kan sudah mau masuk 1 bulan lagi kan, udah masuk tahun baru ya 2021. Jadi mungkin saya akan membuat suatu ramalan itu mungkin berdurasi yang sangat panjang ya, 1 jam, 2 jam, atau mungkin 3 jam ya ke depannya. Jadi untuk meramalkan situasi kondisinya itu selama 1 tahun bagaimana di tahun 2021 ya. Nah jadi di sini teman-teman, saya akan meminta masukannya ya. Apakah apa saja yang perlu diramal ya untuk seluruh dunia ataupun seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Jadi mungkin dari sisi segi hoki rezeki, keberuntungan ya, untuk yang mencakup seluruh Indonesia ya, ataupun memang suatu hal yang bencana, tanah longsor ataupun musibah bisa saya ramalkan ya. Nah, itu juga mungkin pokoknya selama 1 tahun ke depan, apa yang perlu saya ramal ya, saya meminta supaya teman-teman semuanya berilah masukan supaya saya bisa meramal untuk Anda selama 1 tahun di 2021 ya. Karena untuk durasi yang sangat panjang ya. Jadi di sini teman-teman, jika ada memungkinkan hal yang baik, saya bisa mengambil masukan Anda ya. Anda berilah suatu hal yang positif untuk ramalan saya supaya saya bisa memberitahu info ramalan itu yang bagaimana, yang lebih akurat dan lebih benar-benar terjadi di tahun 2021 ya. Oke teman-teman, di sini um, kita akan kembali meramalkan ya. Sebelum meramalkan saya akan menerawang untuk orang bersio ayam ramalan ini. Begitu juga teman-teman, saya akan meminta Anda itu kembali mencurahkan semua pikiran, hati, dan jiwa Anda supaya saya bisa mengambil dan menangkap semua aura positif dari Anda. Oke teman-teman, di sini saya akan menerawang dulu sambil Anda mencurahkan. Saya akan menerawang aura positif yang bisa saya ambil dari Anda untuk orang bersio ayam. Nah, teman-teman di sini untuk orang yang bersio ayam ini ya, bisa dibilang kurang tegas ya. Ketegasan hati dalam uh, merencanakan sesuatu ataupun cara berpikir ya. Di sini kalau bisa dibilang di bulan 12 ini untuk orang yang bersio ayam suka mencari masalah ya.
bisa dibilang untuk mencari perhatian tapi ujung-ujungnya mencari masalah gitu ya. Nah, jadi di sini untuk orang bersio ayam auranya itu tidak bagus ya. Bagusannya harus lebih banyak pencerahan aura. Carilah saya untuk bisa membantu Anda dalam solusi kemudahan. Supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Hoki rezeki bisa Anda dapatkan supaya Anda tuh bisa mendapatkan yang semestinya Anda dapatkan, yang Anda inginkan bisa benar-benar terjadi menghampiri Anda. Oke teman-teman, di sini itu aura positif yang bisa saya tangkap ya. Kiranya memang di bulan 12 ini banyak melakukan suatu pembenahan diri supaya Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik, hal yang positif yang bisa Anda rasakan. Oke, di sini teman-teman, di sini ada dua kartu ya. Kartu pertama dan kartu kedua. Kita bisa ngajak kartu A dan kartu B. Ini adalah suatu keputusan ya. Memang jika keputusan A ataupun yang keputusan B lebih baik ataupun mengambil keputusan di antaranya, boleh juga ya teman-teman. Karena suatu hasil ramalan itu kan pasti selalu mendapatkan sisi positif dan sisi negatif. Jadi yang terbaik atau yang terburuk pasti Anda bisa Anda rasakan ya. Jadi di sini untuk orang bersio ayam di bulan Desember ini selama 1 bulan itu bagaimana jika mengambil keputusan dari sisi kiri, sisi keputusan A ya. Oke, di sini teman-teman, kartu pertama saya akan merampikan dulu. Saya akan memulai dengan tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kartu pertama udah saya buka ya. Di sini kalau saya lihat Anda banyak mengalami suatu perubahan yang sangat drastis ya dalam soal pengeluaran keuangan Anda ya. Ekonomi Anda sangat buruk sekali di bulan 12 ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sini pasti ada pengaruhnya di bulan 11 ya. Jadi di sini teman-teman, keuangan Anda kurang stabil ya, bahkan bukan stabil lagi tapi bahkan lebih memburuk ya. Di sini Anda banyak butuh perhatian ekstra ya. Di sini Anda jangan banyak melakukan kata janji dengan orang lain ya. Karena memang kata janji itu tidaklah membuahkan hasil. Di sini Anda hanya dibawa suatu masalah yang selalu datang menghampiri Anda ya. Di sini kalau saya lihat nih di berbagai tujuan itu rencananya tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Perlu dengan perhatian dan perlu dengan banyak perhatian ya, banyak dorongan ya, banyak-banyak berdoa ya. Di sini Anda benar-benar dibuat hancur, dibuat memperburuk keadaan ya. Keuangan Anda itu benar-benar tidak mendapatkan suatu sisi yang baik. Lakukanlah pencerahan aura ya teman-teman, karena di sini Anda sangat mendapatkan suatu keterpurukan ya dalam hal keuangan Anda ya. Anda bisa jatuh miskin loh di sini. Oke, di sini saya akan membuka kartu pertama. Nah, jadi di sini teman-teman, 3 kartu ini mengatakan bahwa jika Anda mengambil keputusan ini, Anda benar-benar tidak mendapatkan suatu harapan yang baik, ya. Anda malah mendapatkan suatu kemalangan dan tidak mendapatkan jalan yang terbaik untuk Anda supaya Anda maksud saya, jika Anda mengambil keputusan ini, Anda tidak akan bisa mendapatkan suatu jalan yang terbaik, malah Anda mendapatkan jalan buntu, ya. Tapi jika memang Anda benar-benar ingin menjalankan suatu perbuatan, suatu jalan ini, Anda benar-benar tidak akan mendapatkan suatu hal yang pasti ataupun mendapatkan suatu hasil ya, yang bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini Anda mengambil keputusan A ini, Anda kembali dihadirkan bertemu dengan orang tidak diinginkan. Ini perlu banyak ekstra perhatian ya teman-teman. Ini banyak butuh suatu pengambilan keputusan, jalan langkah ini sangat salah sekali ya. Jadi di sini Anda bakal bertemu dengan dewa penolong, Anda bakal bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Maaf teman-teman, dalam pengucapan banyak kesalahan ya, jadi mohon dimaklumi. Jadi di sini teman-teman, Anda mengambil keputusan pertama dengan kartu yang kedua, Anda tidak akan bertemu dengan dewa penolong, tapi Anda selalu dihadapkan orang yang tidak diinginkan, yang selalu membuat Anda tuh jadi takabur, yang selalu membuat Anda tuh jadi tak jelas, sehingga Anda tuh jadi linglung dalam menghadapi suatu masalah ya. Kalau saya lihat di sini, Anda bertemu dengan orang tidak diinginkan tuh banyak ingin menjatuhkan nama baik Anda ya. Jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa tidak ada suatu keputusan yang baik ya. Jika Anda ingin menjalankan keputusan ini, semuanya adalah nihil dan nol.
Jadi di sini teman-teman, untuk Anda orang yang bersio ayam, lakukanlah pencerahan aura, kembalilah normal seperti biasanya, jangan terlalu banyak melakukan perubahan ya. Karena memang di sini keuangan Anda tuh benar-benar sangat hancur dan berakibat fatal ya. Teman-teman di sini ya saya harapkan bisa melakukan yang terbaik karena memang Anda benar-benar membutuhkan bantuan ya. Anda lakukan yang terbaik jika Anda itu memang benar-benar ingin melakukan suatu perubahan ya. Nah, jika pesannya apa jika Anda mengambil keputusan ini? Nah, jadi di sini teman-teman eh, butuh banyak ekstra perhatian ya. Jangan terlalu banyak merisaukan hal-hal yang belum belum tentu terjadi ya. Karena memang di sini yang sudah terjadi sudah ada di depan mata Anda. Jadi usahakanlah Anda tanamkanlah suatu hal yang serius, yang lebih mandiri dan dewasa, lebih mateng ya. Jadi supaya bisa benar-benar kembali membuat Anda tuh perubahan dalam mengatur keuangan Anda ya. Karena di sini kalau saya lihat hoki rezeki Anda sangat gelap sekali, jadi butuh pencerahan aura supaya kembali normal, supaya hal yang baik bisa menghampiri Anda ya. Jadi di sini teman-teman lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan Anda. Jika memang teman-teman ingin benar-benar ingin mengambil keputusan ini ya, tiga kartu ini mengatakan bahwa tidak ada suatu jalan yang pasti hal yang baik ya. Karena memang di sini ini adalah suatu orang yang membawa kerugian. Ini sepasang ini sangat merugikan Anda sendiri ya. Orang yang berkulit sawo matang, seorang wanita, rambutnya panjang, ya lurus, badannya lumayan berisi, ya lumayan tinggi ya. Jadi ini orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi rugi. Ini ada orang yang berkulit putih, berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing. Nah, kedua kartu ini akan tetap datang menghampiri Anda untuk menagih janji. Berarti ibaratnya untuk menagih hutang karma di masa kehidupan yang lampau ya. Mungkin di sini dia ingin mengambil kembali hak dia, utang dia. Jadi jangan sampai sekarang dia akan mengambil semua hak milik Anda ya. Jadi di sini lakukanlah pencerahan aura sebelum dia merusak diri Anda dan menjatuhkan nama baik Anda menjadi jatuh miskin ataupun jadi tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini tiga kartu ini mengatakan bahwa tidaklah baik untuk Anda jalankan, tetapi Anda harus benar-benar bisa mengambil jalanan lain ya. Jadi di sini saya akan membuka lagi kartu kedua, apakah jalan terbaik itu bisa Anda dapatkan atau mengambil kartu keputusan di antaranya ya. Oke teman-teman, kartu kedua sudah saya rapikan kembali, saya udah buka ya. Di sini kalau saya lihat banyak yang sisi gelapnya, sisi yang tidak baik menghampiri Anda ya, untuk mendapatkan suatu hoki rezeki, keberuntungan, suatu mendapatkan dewa penolong, suatu hal yang baik, hal yang positif. Memang itu sangat susah untuk bisa Anda capai karena memang sangat jauh sekali kalau saya di bulan 12. Perlu adanya perubahan ya, pembenahan diri, lakukanlah pencerahan aura ya. Tidak hanya cukup untuk berdoa, tapi Anda juga perlu pencerahan aura supaya Anda mencari saya untuk berkonsultasi. Saya bisa membantu Anda dalam hal pencerahan aura. Buang sial, buka seluruh aura Anda supaya Anda kembali normal. Lakukan seperti biasa, lakukan stabil keuangan Anda supaya Anda benar-benar bisa kembali normal dan melakukan yang seperti apa yang Anda harapkan. Anda bisa menjauhi ataupun mencegah orang tidak diinginkan itu datang untuk membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ya, jadi jatuh miskin. Jadi di sini teman-teman lakukan yang terbaik ya dalam pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa tertolong ya. Benar-benar bisa mendapatkan suatu harapan yang baik ya. Karena memang di sini ya kalau saya lihat sangat susah untuk bisa dijalankan ya. Karena di sini Anda benar-benar bisa bertemu dengan jalan buntu ya, apalagi bertemu dengan orang tidak diinginkan secara terus-menerus. Nah, jadi ini teman-teman, tiga kartu ini mengatakan bahwa yakinlah jika memang Anda benar-benar bisa, maksudnya jika memang Anda ingin tidak berpikir positif, selalu berpikir negatif, selalu memikirkan tidak ada jalan buntu ataupun jalan terbuka, yakinlah Anda pasti dihadang suatu hal yang
sisi gelap yang selalu menghampiri Anda ya. Tidak mendapatkan suatu kemajuan, tapi malah mengalami kemerosotan dan kemunduran. Jadi di sini Anda butuh perhatian ekstra untuk selalu melakukan yang terbaik. Nah, jadi di sini untuk kartu yang kedua mengatakan bahwa Anda banyak gelisah gundah ya. Anda takut tidak bertemu dengan orang yang bisa membantu Anda ya. Jadi di sini saya mengharapkan bahwa Anda tuh harus datang cari saya. Ya, tapi memang kalau misalnya teman-teman tidak mau mencari saya nggak apa-apa. Karena memang di sini Anda butuh pencerahan aura ya, butuh dibersihkan kembali supaya Anda bisa mendatangkan hal yang baik gitu loh. Jadi di sini Anda tuh bisa bertemu dengan orang ini ya. Nah, orang ini ya bisa membantu Anda. Cumannya Anda sendirilah menilai dan menyikapi apakah ini dewa penolong ini bisa Anda terapkan sebagai orang yang baik atau tidak ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, lumayan berisi badannya ya, tinggi orangnya ya. Nah, ini orangnya berkulit kuning langsat. Ini orang yang bisa bertemu menghampiri Anda untuk membantu Anda dalam segala kesulitan. Anda bisa meminta dia pertolongan, dia bisa membantu Anda ya. Jadi di sini teman-teman, jika Anda benar-benar ingin mengambil keputusan yang kedua, banyaklah berdoa, jangan terlalu banyak merasa kesedihan, kesel dan kecewa, karena memang di sini yang namanya karma itu pasti berbuah ya. Jadi kapan siap dijatuhkan, kapan siap dirugikan, kapan siap dikasih keuntungan, itulah sebagai manusia kita hanya bisa menerima, memberi dan merasakan dan mengalaminya. Jadi di sini teman-teman banyaklah berdoa, lakukan pencerahan aura, yakinlah Anda pasti bisa bertemu dengan orang baik yang bisa membantu Anda. Anda bisa mendatangkan kembali hal yang baik. Jadi di sini teman-teman ketika kartunya sudah dibuka, jadi menurut saya sih Anda perlu melakukan perubahan dalam keputusan Anda supaya Anda benar-benar tidak mendapatkan suatu kemalangan ya. Karena memang di sini untuk orang Sio Ayam tuh sangat terpuruk dalam hal soal keuangan ya, benar-benar sangat untuk dibutuhkan pertolongan. Nah, jadi di sini pesannya apa untuk orang Sio Ayam? Jadi teman-teman di sini, Anda jika mengambil keputusan ini Anda harus lebih banyak bersabar ya, butuh proses step by step, jangan suka marah-marah, emosional yang tinggi. Anda nanti bakal bertemu dengan dewa penolong ya. Tapi di satu sisi Anda juga bakal dihadapin dengan orang yang benar-benar ingin mengambil hutang karma Anda di kehidupan yang lalu ya. Seperti apa orangnya? Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah orang yang berkulit kuning langsat ya, yang bisa membantu Anda ya. Ini adalah orang dewa penolong yang bisa menolong Anda. Cuman di sini Anda sikapilah dengan emosional yang sadar ya. Jangan emosi yang baik ya, jangan selalu terbawa emosi yang tidak baik yang selalu merusak diri Anda sehingga merugikan orang lain, sehingga orang lain merasa sakit hati dan tersinggung dengan sikap Anda ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit kuning langsat ya, orangnya tegap, berwibawa, badan berisi ya, berkulit kuning langsat dan rambutnya lurus. Terus juga yang kedua ini orangnya kulit sawo matang, seorang pria ya. Ini rambutnya bisa bilang lurus, bisa bilang ikal ya. Ini orangnya berkulit sawo matang, lumayan berisi badannya, berwibawa tinggi ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa merugikan Anda sendiri ya. Tapi kalau saya lihat di sini, ini adalah dia ingin menagih hutang karma yang lalu ya. Jadi di sekarang ini dia akan datang menagih hutang karma Anda. Jadi di sini ini dewa penolong, ini adalah orang yang tidak diinginkan ya. Jadi di sini teman-teman, Anda harus lebih banyak ekstra hati-hati karena memang pesannya mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah lepas dari kedua orang ini karena memang ada baik, ada tidak baik, Anda datang, Anda bisa pulang. Jadi karena orang ini, karena memang suatu perubahan karma itu memang bisa dibilang sangat kejam ataupun saling membutuhkan ya. Nah, jadi di sini kedua kartu ini mengatakan bahwa Anda tuh harus betul-betul banyak membutuhkan suatu pertolongan
dan selalu bisa terbebas dari suatu hal kesialan dan kemalangan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, jika memang teman-teman benar-benar ingin mengambil keputusan ini, nah, jadi di sini ya teman-teman, Anda bakal bisa bertemu dengan orang yang baik pula, yang sangat baik, yang sangat dermawan, yang bisa membantu Anda dalam kesulitan Anda, ya. Tapi jika Anda memang teman-teman jangan sampai Anda kehilangan akal sehat ataupun kehilangan suatu hal pemikiran yang tidak benar-benar bisa membuat Anda jatuh miskin ataupun tidak menemukan jalan terbuka ya. Karena memang di sini yang diharapkan bahwa Anda harus benar-benar bisa bersikap lebih seksama, bisa lebih banyak mengatur diri Anda dalam hal soal keuangan, supaya keuangan Anda itu bisa tetap stabil dan selalu mengatur akuntansi Anda supaya lebih balance ya. Tetaplah lingkungan sekitar Anda harus bisa menyikapi dengan baik, karena memang suatu hal yang baik itu pasti selalu datang dengan sendirinya dan selalu datang agak terlambat ya. Karena memang sisi baik itu pasti selalu datang tidak berjalan dengan mulus, tapi selalu datang dengan sendirinya dan datang dengan di belakangan gitu ya. Nah, jadi di sini Anda bisa bertemu dengan orang yang baik. Ini adalah orang yang dermawan ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit putih, sangat cantik ya. Rambutnya lurus, panjang, kurus ya, nggak terlalu tinggi, ideal ya, langsing ya. Ini adalah orang yang sangat dermawan yang bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini Anda harus lebih banyak berhati-hati dan lebih banyak bersabar di bulan 12, karena untuk orang Sio Ayam ini lebih banyak butuh perjuangan, butuh banyak usaha, butuh banyak perhatian ya. Cara pola berpikir, berprinsip juga harus perlu diubah, karena memang tidak selamanya berprinsip itu selalu mendapatkan suatu hal yang baik dalam suatu prinsip yang sama gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah selesai hasil ramalan saya untuk orang bersio ayam. Kiranya jika memang teman-teman ingin mendapatkan suatu solusi kemudahan, bisa mencatat nomor WA saya untuk berkonsultasi ya. Saya akan membantu Anda dengan semampu saya. Jika memang tidak ya, saya pasti akan mengatakan tidak bisa membantu Anda. Jadi teman-teman di sini catatlah nomor WA saya dan saya akan selalu membantu Anda semampu saya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.